Sporty. Kali ini kita mendatangi owner muda yang cukup menginspirasi. Kalian penasaran namanya siapa? Sama saya juga. Boleh Kak dikenalin dulu namanya siapa? Oke, nama saya Fahmi Rizkian. Saya menjalankan usaha di bidang sewa lapangan badminton indoor atau kita kenal GOR HTS Cinere. Oke. Kakaknya di sini sebagai? Saya sebagai owner ya, mendirikan GOR HTS untuk memfasilitasi masyarakat di daerah Cinere khususnya untuk berolahraga di GOR HTS Cinere, khususnya olahraga badminton. Bisa diceritakan nggak sih Kak latar belakang dari GOR HTS ini tuh gimana? Oke, historis ya pendiriannya. Di tahun 2019, alhamdulillah terrealisasi pembangunan GOR HTS 1 atau lapangan HTS 1 saat ini ya, yang saat ini tempat kita berdiskusi. Lalu di tahun 2002 dibangunlah lapangan kedua di GOR HTS Cinere. Tepatnya ada di depan, kita cuma dipisah lapangan karena memang GOR HTS yang di Cinere ini khususnya untuk privat ya, latihan anak kecil, privat orang dewasa ataupun cocoknya sih untuk keluarga satu kelompok ya, jadi nggak terganggu sama user badminton yang lain gitu. Dan selanjutnya untuk di tahun 2025 alhamdulillah berhasil membangun GOR HTS Ciseeng di daerah Ciseeng Bogor ya, di Parung Bogor, 2 lapangan dengan spesifikasi ya seperti ini, karpet standar badminton. Jadi historisnya sih dari itu, jadi dari hobi menjadi sebuah ladang bisnis. Dari semua prosesnya itu pasti ada dong hambatan-hambatannya. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua ini. Oke, karena bisnis ini nggak mungkin nggak ada hambatan. Iya. Ibaratnya kalau orang mau sukses itu bukan jalan lurus bertabur bunga di kanan kirinya, tapi dia harus penuh lika-liku, penuh tanjakan, jalan yang berlubang. Nah itu pengibaratan saja ya. Memang dari tahun 2019, apalagi saat COVID waktu itu, ya, kita sangat diuji ya, dan kita pembatasan ya, lockdown ya kalau nggak salah. Kita harus kemana-mana pakai masker ya, olahraga juga dipersempit, jadi kedatangan tamu ataupun orang-orang yang ingin ke GOR itu juga lumayan terhambat dan mungkin sepi gitu. Dan memang hambatan-hambatan tersebut ya alhamdulillah bisa kita lalui dan mulai beranjak pulih. Dan juga hambatannya yang ada kalau di dalam, kalau itu tadi faktor eksternalnya, kalau faktor internalnya mungkin seperti kebocoran ataupun komplainan. Nah itu yang memang kita harus perbaiki gitu. Ternyata tidak gampang ya Kak, dengan semua hambatan yang ada gitu. Tapi dengan kakaknya nih yang notabene sebagai owner di sini gitu, kira-kira cara untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, lalu dalam menerapkan strategi, apalagi di era sekarang serba digital tuh gimana sih Kak? Yang pertama dalam menghadapi hambatan kita perlu ketenangan. Jadi jangan panik, jangan, kalau kata orang Betawi, gerabak gerubuk ya. Gerabak gerubuk. Santai, tenang. Insya Allah semua hambatan pasti ada solusinya. Dan mungkin dari solusinya itu ada pengorbanan baik dari segi material ataupun moral gitu. Jadi ya kita harus tetap tenang dan santai menjalani hal tersebut. Seperti halnya kita waktu menjalani COVID ya memang tidak bisa dipaksa, pemasukan ada segitu. Kita juga harus terus terang sama karyawan yang pada saat itu mengurusi ataupun melayani tamu-tamu yang datang ke GOR HTS ini. Jadi untuk itu pulihnya kita setelah COVID,
kita bermain di media digital. Marketingnya kita main di digital karena kita ketahui bahwa sekarang masyarakat Indonesia sudah terbuai dengan kenyamanan digitalisasi ya. Betul. Mau belanja kemana-mana pun sekarang sudah bisa lewat aplikasi-aplikasi gitu. Dan juga mungkin baru bangun tidur masyarakat Indonesia pasti ngeliatnya handphone gadget. HP. Maka dari itu kita gunakan media-media tersebut yang dimana sering digunakan oleh masyarakat menjadi alat untuk marketing, alat untuk mengetahui bahwa di sini tuh ada gor privat ya, yang mungkin berbeda dengan gor-gor yang lain gitu ya. Di satu gedung ada 4 lapangan, 3 lapangan, kalau ini 1 lapangan. Jadi untuk sumpek, ngap ataupun lain-lain, insya Allah sih di sini nggak akan. Dan harganya ramah di kantong ya Kak? Ramah di kantong. Oke. Oke, untuk lokasinya ada di Cinere Kota Depok. Kalian bisa cari di Maps, namanya Gor HTS. Dan jam operasinya kita buka di jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Oke, kalau untuk biaya sewa per jam itu kita 40.000 kalau weekdays. Kalau weekend kita 50.000. Kalau untuk reservasi itu gampang banget. Kalian bisa cek web ayo.co.id atau bisa hubungi admin di bawah ini. Namun dari strategi perencanaan ini ada kesan dan pesannya yang bisa disampaikan mungkin Kak? Oke, untuk kesan dan pesannya, terutama untuk para generasi yang ingin membangun bisnis, jangan terlalu banyak melibatkan orang. Bangunlah bisnis itu dari diri sendiri, karena orang lain belum tentu suka kita maju. Jadi kalau mau dimulai dan menguasai dari diri sendiri, otomatis kita kekurangannya kita tahu, kelemahannya kita tahu, dan kalau mau melibatkan orang lain, kita bisa mencari orang yang pas untuk membantu perjalanan bisnis kita. Jadi mulailah dari diri sendiri. Jadi jangan banyak kepala ya Kak? Jangan banyak kepala. Dan yakin aja, yang penting yakin. Pasti, harus yakin. Oke, sudah cukup menjawab. Sudah cukup menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua di sana yang membuka bisnis. Karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita belum mulai. Intinya mulai dulu aja gitu. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Maaf kalau ganggu waktunya. Siap, sama-sama. Mungkin udah kata-kata gak sih terakhir buat teman-teman semua? Untuk itu mungkin dari saya, harus tetap semangat, sebagaimana HTS itu adalah harus tetap semangat menjalani hidup, menjalani apapun itu. Oke, harus tetap semangat. Harus tetap Oke, sekian mungkin teman-teman podcast kali ini. Kalian penasaran podcast selanjutnya? Ikutin terus, bye-bye. Halo Sobat Sporty, tadi sudah menonton kan antara Marsha dengan owner melakukan wawancara. Teman-teman penasaran nggak strategi apa yang dipakai? Betul, yaitu adalah digital marketing. Apa sih itu? Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan sosial media dan internet untuk meningkatkan target audiens yang lebih spesifik dan juga terukur. Contohnya apa? Yaitu melakukan fitur live TikTok dan juga melakukan promosi dengan konten di sosial media. Gunanya untuk meningkatkan branding, menangkap audiens yang lebih banyak, dan juga menambahkan income teman-teman. Jadi Sobat Sporty, tadi kan sudah jelasin ya strateginya itu bagaimana. Pasti ada perubahannya. Perubahannya sangat melejit teman-teman. Yang pertama, pendapatannya naik sekitar 80%. Yang tadinya di bawah 10 juta, sekarang sudah di atas 30 juta. Luar biasa bukan? Yang kedua, jangkauannya lebih luas. Yang tadinya orang Depok saja yang datang, sekarang sudah luar Depok yang datang. Jadi teman-teman, tertarik tidak memakai strategi ini?